Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa seorang tokoh yang berprestasi tiba-tiba tersandung masalah besar? Di balik layar sering terjadi permainan kotor yang melibatkan taktik manipulatif seperti playing victim. Taktik ini digunakan untuk menjatuhkan reputasi lawan politik dengan membuat pelaku tampak sebagai korban, sementara sebenarnya merekalah yang merencanakan segalanya. Contoh sederhana dari taktik ini bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, seorang ayah yang pura-pura tidak bisa menjemput putri kesayangannya dan meminta seseorang, calon menantu pilihannya, untuk menjemput. Atau, seorang ibu yang meminta putrinya mengantarnya ke arisan, padahal diam-diam sedang melakukan pendekatan dengan calon besannya. Manipulasi ini tampak kecil, namun memiliki efek besar dalam mempengaruhi pilihan orang lain tanpa mereka sadari. Di sisi lain, ancaman yang lebih besar di era digital adalah rekayasa sosial. Informasi menyebar dengan cepat, tetapi tidak semuanya benar. Rekayasa sosial sering digunakan untuk menyebarkan hoaks dan fitnah demi menghancurkan lawan politik. Misalnya, seorang kepala daerah melakukan inisiatif merekayasa banjir di pintu tol setelah muncul isu adanya gelombang massa yang akan datang ke kota yang dipimpinnya. Dengan cara ini, opini publik dimanipulasi untuk tujuan tertentu, dan seringkali masyarakat menjadi korban dari permainan ini tanpa menyadarinya. Selain itu, ada taktik lain seperti menampilkan beberapa pertanda di media promosi yang secara tidak langsung mengarahkan seseorang untuk mengambil keputusan, mirip dengan menghipnotis tanpa disadari. Namun, kita tidak perlu khawatir karena dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan mereka membuat tipu daya, tetapi Allah juga membuat tipu daya, dan Allah adalah sebaik-baik pembuat tipu daya." Quran Surat Ali Imran 54. Ayat ini mengingatkan kita bahwa meskipun manusia dapat merencanakan dan membuat tipu daya, pada akhirnya apapun yang telah ditentukan Allah tidak dapat dihambat. Kebenaran akan selalu menang di bawah perlindungannya. Dalam video ini, kita akan membahas cara kerja taktik-taktik manipulatif ini dan mengungkap siapa saja yang sering menjadi targetnya. Mari bersama-sama melawan manipulasi, menjaga kebenaran, dan melindungi demokrasi kita dari ancaman-ancaman licik yang terus berkembang. Narasi ini sekarang mencakup contoh-contoh spesifik tentang taktik playing victim dan rekayasa sosial, dengan tambahan pengingat bahwa tak ada yang bisa menghalangi apa yang telah Allah tentukan, memperkuat pesan kebenaran dan keadilan. 2. Playing victim ini bukan cuma ada di politik loh. Fenomena ini sering kita lihat dalam berbagai aspek kehidupan kita sehari-hari. Misalnya dalam dunia politik, kita sering melihat politisi yang menggunakan taktik ini untuk mendapatkan simpati dari masyarakat. Mereka mengklaim bahwa mereka diserang oleh lawan politik mereka, padahal sebenarnya mereka hanya ingin mengalihkan perhatian dari isu-isu yang lebih penting. Di kehidupan sehari-hari juga banyak. Misalnya, ada karyawan yang kerjanya nggak becus. Bukannya memperbaiki diri, malah menyalahkan teman kerjanya yang iri, atau atasan yang nggak adil. Ini adalah contoh klasik dari playing victim di tempat kerja. Karyawan tersebut tidak mau mengakui kesalahannya dan lebih memilih untuk menyalahkan orang lain. Hal ini tentu saja bisa merusak hubungan kerja dan menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat. Di media sosial juga banyak yang berteriak dizalimi atau diserang, tanpa bukti jelas. Mereka seringkali membuat postingan yang dramatis untuk menarik perhatian dan simpati dari pengikut mereka. Padahal, jika kita teliti lebih dalam, seringkali tidak ada bukti yang mendukung klaim mereka. Ini adalah salah satu cara mereka untuk mendapatkan dukungan dan menghindari tanggung jawab atas tindakan mereka sendiri. Padahal, mereka cuma mau cari simpati dan dukungan. Mereka menggunakan taktik ini untuk memanipulasi perasaan orang lain dan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ini adalah bentuk manipulasi emosional yang sangat merugikan, baik bagi individu yang melakukannya maupun bagi orang-orang di sekitarnya. Kita harus lebih waspada terhadap taktik ini dan tidak mudah terpengaruh oleh klaim-klaim yang tidak berdasar. Sayangnya, playing victim ini malah merusak kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian kita.
Ketika kita membiarkan taktik ini terus berlanjut, kita sebenarnya sedang merusak nilai-nilai penting dalam masyarakat kita. Kejujuran menjadi langka, tanggung jawab diabaikan, dan kepedulian terhadap sesama semakin berkurang. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengenali dan mengatasi fenomena playing victim ini agar kita bisa membangun masyarakat yang lebih jujur, bertanggung jawab, dan peduli. Ketiga, ada yang namanya rekayasa sosial, yaitu cara licik untuk memengaruhi pikiran dan perilaku orang banyak. Rekayasa sosial ini bukanlah hal baru, namun di era modern, tekniknya semakin canggih dan sulit dideteksi. Di politik, rekayasa sosial ini dipakai untuk membentuk opini publik, menjatuhkan lawan politik, bahkan memicu konflik. Para politisi dan tim kampanye mereka menggunakan berbagai strategi untuk memanipulasi persepsi masyarakat, seringkali dengan cara yang tidak etis. Senjata utamanya, berita bohong alias hoax. Hoax ini dirancang sedemikian rupa agar terlihat meyakinkan dan sulit dibedakan dari berita yang sebenarnya. Mereka memanfaatkan emosi dan ketakutan masyarakat untuk menyebarkan informasi palsu. Di era digital ini, hoax menyebar cepat sekali di media sosial. Dengan hanya beberapa klik, informasi palsu bisa tersebar luas dan mempengaruhi ribuan, bahkan jutaan orang dalam waktu singkat. Media sosial menjadi lahan subur bagi penyebaran hoax karena sifatnya yang cepat dan luas. Kita jadi susah membedakan mana berita benar dan mana yang palsu. Banyak orang terjebak dalam lingkaran informasi yang salah, yang pada akhirnya bisa mempengaruhi keputusan dan tindakan mereka. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu kritis dan memverifikasi informasi sebelum mempercayainya atau menyebarkannya lebih lanjut. Contoh nyata rekayasa sosial di politik? Banyak. Di masa kini, rekayasa sosial di media sosial juga bisa memicu konflik. Berita bohong, fitnah, dan ujaran kebencian bisa memecah belah persatuan dan mengancam demokrasi. Lalu, bagaimana cara kita menghadapi playing victim dan rekayasa sosial ini? Kita harus jadi orang yang kritis. Jangan mudah terpancing berita yang memojokkan satu pihak tanpa bukti jelas. Selalu cek kebenaran berita dari sumber terpercaya, seperti media massa profesional atau situs web pemerintah. Sebagai umat Islam, kita punya Al-Quran yang mengajarkan kejujuran dan keadilan. Dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 81, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Artinya, dan katakanlah, kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh, yang batil itu pasti lenyap. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kebenaran pasti akan menang. Playing victim dan rekayasa sosial itu berbahaya bagi demokrasi. Kenapa? Karena bisa merusak kejujuran, keadilan, dan akal sehat kita. Ayo kita lawan manipulasi dengan sikap kritis, bijaksana, dan selalu berpegang pada kebenaran. Demokrasi butuh peran aktif dari kita semua. Media sosial itu seperti pisau bermata dua, bisa berdampak baik dan buruk. Di satu sisi, kita mudah terhubung dan berbagi informasi. Di sisi lain, media sosial bisa jadi tempat penyebaran hoax. Makanya, kita harus bijak menggunakan media sosial. Saring dulu sebelum membagikan informasi. Pastikan berita yang kita bagikan berasal dari sumber terpercaya.